Pikom nih bos. Cekal dong. Nah, kali ini kita bakal berbincang-bincang sama kakak-kakak ini yang cantik. Kakak nggak? Iya. Jadi Teteh Pikom. aku sama Irsan gak bakal sendirian kali ini ngobrol. Kali ini udah lama. Nah, sebelumnya kita boleh perkenalkan dulu. Boleh banget. Dari mana dulu nih? Dari Pini dulu aja sebagai ini. Iya. Oke, aku bakal kenalin diri aku dulu ya. Nama aku Banafsa sama Pinisa dan sebagai host. Oke, perkenalkan saya Irsan Aditya Wiguna. Di sini saya sebagai host bersama Banafsa. Banafsa. Pini. Oke, halo teman-teman. Di sini aku Elia. Aku diundang datang ke podcast ini buat kita bahas apa ya? Udah aja. Oke, aku Sabella Ramadhania, biasa dipanggil Bella. Bisa langsung nama panggilan ya? Oh, Bella. Iya, gitu. Oke. Tapi nih ya, sebelum berbincang-bincang ke yang lebih dalam, lebih deep, Dalam banget. Sedalam apa sih? sedalam. Tapi kakak-kakak ini punya Instagram nggak sih? Ada dong. Instagram aku @elia_rhanisa. Jangan lupa di follow ya. Ada di bawah guys. juga. Kalau kalian di bawah sini. Buat aku Sabella Ramadhania. Gitu aja. Kayaknya aku Oh, paling simpel ya. Hasilnya mah udah langsung dicantumin lah ya. Di bawah ini. Ya. Hostnya ikut pansos gitu. Ya. Nah, pasti siapa sih yang nggak punya sosial media di zaman sekarang nggak sih? Apalagi kita itu termasuk Gen Z. Wow, iya, Ya kan? Semua informasi itu ada di sosial media. Betul. Iya. Nah, Tapi bener loh, kadang aku kalau misalkan nyari sesuatu, nyari apa ya, bahan konten, kan aku juga content creators ya. Kadang aku suka nyari di sosmed lain kayak Instagram, YouTube, Facebook gitu ya, Twitter dan lain sebagainya. Terus aku juga kadang kalau nyari apa namanya, outfit buat fashion sehari-hari gitu ya, aku juga kadang suka nyari referensi lewat Instagram. Kayak lihat-lihat selebgram Ya. aja gitu ya. Ya. Emang udah kelihatan sih. saya. Saya Subang guys. Benar. Nah, pasti kalian tahu dong tentang hoax di luar sana yang bertebaran banyak banget kan, berita-berita yang mungkin kita belum tahu kebenarannya sampai saat ini, atau kita bisa aja jadi korban hoax dari berita-berita. Nah, menurut kakak-kakak nih, hoax yang beredar di Indonesia tuh kayak gimana sih pendapatnya tentang berita di Indonesia yang Biasanya kalau misalkan hoax ya, di Indonesia nih ya, itu tuh biasanya yang bikin orang tuh langsung kayak gempar banget. Karena kan hoax itu pasti mencari berita yang sedang panas ya, sedang betul. update gitu. Jadi pansos ya yang iya, bikin pansos banget gitu. Panjat sosial. Kalau misalkan ngomongin tentang hoax sendiri ya, sebenarnya banyak dan sering banget terjadi di Indonesia sendiri. Bahkan itu tuh kayak yang kita aja sendiri kalau misalnya kita nggak cermat gitu ya, ini hoax apa enggak sih gitu, ini beritanya aktual gak sih, ini benar-benar akurat gak sih gitu. Nah itu tuh masih banyak banget yang susah ngebedain gitu antara yang akurat sama yang hoax gitu. Nah biasanya hoax itu kan cuman yang benar-benar naiknya tuh sesaat, yang cari pansosnya tuh sesaat gitu, kayak naik hari ini ya besok udah nggak ada, biasanya kayak gitu. Dan sebenarnya gimana sih caranya? Nah itu mungkin bisa lebih diteliti lagi sama teman-teman, gimana caranya kita tuh lebih cermat lagi buat memilah berita biar lebih baik kayak gitu. Dan juga kalau misalkan dari pandangan aku ya, hoax di Indonesia itu bener-bener aneh banget. kenapa nih aneh Gitu, Cering. aneh ya, freak lah ya, freak. Karena di Indonesia itu hoax itu dikemas dengan kekonyolan warga negara plus 62-nya gitu. Kayak kemarin aja dulu sempat ada berita bahwa apa tuh yang
ular besar warna kuning itu. Oh, Iya, itu. Itu apa yang di cadas Oh, Pangeran iya, itu Iya, kan. Pangiana, ya betul. Padahal kan itu katanya benernya itu berita yang benarnya itu adalah truk kan, truk warna kuning. Truk warna kuning. Nah, karena hoax yang mungkin ada netizen yang apa ya, jahil gitu ya, iseng-iseng menyebarkan berita yang kebohongan, entah itu pengen banyak followers, banyak viewers gitu ya, karena itu Pengen menguntungkan viral. dirinya sendiri kan. Nah, makanya dia membuat berita kebohongan yang apa ya namanya, nyebut bahwa truk kuning itu adalah sebuah ular besar. Ular kuning itu Iya. di cadas Pangeran itu. Betul. Padahal aslinya mah truk. Hanya truk gitu Iya. ya. Bilangnya Tapi- ular. Tapi itu dikemas dalam bentuk berita yang benar-benar bisa menggegerkan Iya. seluruh warga Indonesia kan. Indonesia. Nah, terus juga menurut kakak ini apa sih faktor yang membuat hoax itu beredar dan banyak kan masyarakat Indonesia tuh masih kurang peka gitu. Ini tuh belum tahu ini hoax atau beneran gitu. Nah, faktornya tuh apa sih? Kalau dari aku ya, yang aku teliti itu faktor mereka langsung bisa mempercayai hoax. Pertama, media sosial itu sudah menyebar luas di seluruh penjuru dunia, entah itu di Betul. Indonesia atau di negara-negara lain gitu ya. Di dunia. Sudah benar-benar Ya. menyebar luas. Kayak ada orang yang nggak punya IG aja atau Facebook atau salah satu di antara sosmed lainnya gitu. Ih kok kamu kuno banget sih, kamu lahir Iya. tahun berapa gitu. Iya. Kurang update gitu. Iya, kurang update, disebutnya Kudet. kuno dan kudet gitu ya. Kalau bahasa sekarang kudet namanya. Kudet. Terus juga kalau dilihat pengguna zaman sekarang itu banyaknya anak di bawah umur. Walaupun udah ada ketentuan di dalam sosmednya, Iya. misalkan 17 plus, tapi mereka tuh kayak ngebuat gitu loh, Iya. kayak tanggal lahir ditambah-tambahin biar mereka tuh bisa bikin akun sosmed itu gitu. Kayak itu sama aja kebohongan ya. Jadi mereka tuh kayak kurangnya pemahaman, kayak sotoy, terus penasaran ya, namanya juga ABG lah ya, anak baru gede, banyak pengen taunya. Jadi mereka tuh kayak, ah ya udah, apa yang ada di sosmed itu mereka percayai semua gitu. Gitu sih. Kalau dari ini Bella gimana? Kalau misalnya dari aku tadi faktor ya, Iya. lebih ke faktor dari hoax sendiri. Itu lebih ke apa ya? Kayak kepentingan pribadi nggak sih? Kepentingan, Kepentingan iya. pribadi Misalkan gimana? kayak tadi ada yang bilang aku pengen pansos nih, aku pengen banyak followers gitu ya. Udahlah aku bikin berita yang emang sekarang tuh lagi dibutuhin banget sama masyarakat. Karena mungkin bisa melihat juga kayak masyarakat itu tuh bukan masyarakat yang mencermati banget ya. Kayak oh ini mah masih bohong, ini masih belum pasti, ini masih banyak yang menerima berita jadi gitu. Jadi dia tuh memanfaatkan itu untuk kepentingan pribadinya. Dari situ dia mungkin merasa kayak oh dari sini saya bisa dapat uang, mungkin dari sini saya bisa Endorse. iya dapat dapat apa ya, keuntungannya lebih ya. Itu lebih ke kepentingan pribadi. Nah, jadi kayak dia tuh memanfaatkan apa yang dia tahu, nih celahnya di mana. Nah, di situ tuh akhirnya dia menyebarkan itu gitu. Nah, gitu sih. Apalagi kan teknologi sekarang makin canggih, terus juga teknologi makin canggih, sosial medianya juga makin up kan, Iya. makin upgrade gitu. Karena kita semua tahu bahwa zaman sekarang main sosial media aja kita bisa dibayar gitu, Iya. cara joget-joget kargoy gitu. Bayar. Kalau misalkan Iya. kalau misalkan like-nya banyak, komennya banyak, yang share banyak, terus viewersnya juga beribu-ribu banyak, bahkan bisa sampai jutaan kan ya, itu bisa dapat cuan kita. Nah, apalagi ada peluang seperti itu, mungkin banyak orang-orang yang tertarik buat Jadi konten jadi kreator. konten creator, jadi terkenal. Ya gitulah pokoknya, jadi bahan ketertarikan bagi setiap warga netizen ya untuk membuat konten, entah itu untuk kepentingan pribadi maupun Betul. kepentingan masyarakat. Nah, ngomong-ngomong tentang TikTok gitu ya, yang Lagi ngehits. nah Iya, dari karena sosial media sekarang ramenya emang TikTok kan. Betul. Dan sekarang pasti di seluruh dunia ya, seluruh dunia. Iya sih. Betul. Sekarang emang Jadi beda-beda pada negara. sukanya Iya. nonton TikTok gitu. Iya. Kebanding nonton TV gitu.
Nah, dari TikTok juga banyak yang aku lihat dari internet itu banyak yang mendapatkan kekerasan, baik itu secara verbal maupun non verbal. Ya, itu juga. Setuju banget. Soalnya kalau kita lihat-lihat ya, kekerasan bedanya ya, kalau dilihat dari sisi kekerasan verbal itu kayak lebih bullying, Iya. kayak lebih komentar, "Ih, kamu jelek banget sih bikin video itu, Iya. kamu kok gendut banget sih," itu udah termasuk Kalau bullying. body Body shaming shaming itu lebih ke judgmental. Ya, judgmental itu Langsung kena langsung kena mental kan. Iya. Kita baca komenan, "Ya ampun aku dibully, sumpah aku Iya. disangka jelek dong," itu langsung kena mental dan bikin kita langsung gak pede. Tapi jujur Li, Jeli, anak jaksel banget. aku juga pernah mengalami seperti itu. Ya, dan itu efeknya sumpah kerasa banget. Aku jadi gak pede sehari-hari, terus diri aku juga apa ya, jadi tertutup gitu. Pokoknya itu gak enak banget ya. Banyak ya yang kayak gitu. Banyak Juga. banget. Hampir semua Konten. gadget sekarang tuh Pada gitu. ya. Pasti Kalau- semua konten kreator juga pasti pernah ngalamin gitu. Iya, pasti rasanya. lah ya. Iya. Ya, segitu. Karena gimana pun juga pahit atau manisnya dalam sebuah perjalanan, namanya juga kita sedang menuju karir yang sukses ya, menuju mimpi Siap, siap. yang kita mau gapai. Ya pasti namanya juga apa ya, ada apa ya, lika-liku. Ya, semakin tinggi pohon, semakin kencang anginnya. Iya. Anggap aja itu angin lah. Iya. Buat kipas-kipas. Walaupun kenanya mental ya. Namun kakak Bella, gimana nih kekerasan? Kalau misalkan kekerasan ya, kekerasan kayak bullying gitu, apalagi kan ini ngomong-ngomong tentang media gitu. Mungkin kalau misalkan yang kayak gitu tuh lebih ke arah netizen sekarang tuh benar-benar belum bisa memilah, yang tadi KL awal banget bilang kayak banyak banget yang belum umurnya tapi udah megang sosmed, udah memaksakan untuk punya sosial media yang bahkan mereka tuh nggak tahu itu sebenarnya gunanya buat apa gitu. Bukan cuman kayak foto-foto ria gitu, bukan cuman kayak pansos doang misalnya kayak aku punya barang baru nih, oke. Tapi kan kalau misalkan kita udah punya sosial media, kita juga harus pintar gitu buat menggunakan itu, kayak ya dijaga loh omongannya. Apalagi ada teman kita yang ingin berkarya, masa kita harus ngejudge kayak kamu kenapa sih kayak gini. Bahkan pernah ada yang menjuluki kayak gini, mungkin teman-teman juga pernah dengar kayak netizen Indonesia itu paling jahat tau. Iya, betul. Itu sampai paling julid, paling jahat sampai yang Itu dari netizen luar ya? Iya, netizen luar yang benar-benar bilang kalau misalkan netizen Indonesia itu paling jahat gitu. Nah itu tuh mungkin ngejudge sama satu orang, tapi dibawanya ke satu negara. Jadi kayak kan kayak kita aja sih ngelihat kayak semua cewek emang benar, tapi sebenarnya yang salah tuh satu cewek, tapi semua cewek yang dianggap nggak benar gitu kan. Misalkan itu mah ya itu Ya. Jadi kayak itu ada beberapa oknum yang belum bisa pintar dengan menggunakan media sosialnya, belum bisa pintar sama apa yang dia ucapkan, tapi semuanya yang menjadi kena gitu. Jadi kalau misalkan ngomongin tentang bullying ya kita harus pintar-pintar gitu buat pintar Harus banyak literasi ya. Literasi, apalagi kita harus menggunakan media dengan baik dan benar. Karena kalau misalkan kita komen satu aja itu bisa dilihat sama beribu-ribu Ya, orang, benar. pengguna lainnya kan. Jadi kita bisa tahu dia ngomong apa aja. Dan kadang juga ada yang berpikir pendek kayak ya udah setuju aja nih, ini Iya. bener nih omongannya. Karena media itu benar-benar kita nggak bisa tahu kan batasnya sampai mana sih gitu. Di saat kita sekarang di Indonesia nih, kita ngupload kayak ngomong Elia maaf ya Lia gitu kayak Elia jelek banget gitu. Mungkin jadi gitu ya. di saat aku ngomong kayak gitu sekarang di sini, tapi kamu tuh udah baca tuh di Amerika sana gitu. Jadi kan kayak batas internet itu, batas sosial media itu bener-bener luas banget gitu. Bahkan Kan nggak ada batas. iya nggak ada batasnya gitu. Nah itu jadi kayak ya udahlah, kita harus bisa menyikapi dengan baik gitu. Dan meskipun tadi komentar Bella diketik dengan bahasa Indonesia, tapi ketika sampai di Amerika itu mereka bisa menerjemahkan. Iya. Karena udah Karena banyak fitur-fitur canggih lah. ya. Betul. Udah canggih benar-benar. Nah gitu. Kita tuh harus
baik-baik ya, Iya. menggunakan media sosial. Pinter-pinter. Enggak, menurut aku juga nggak cuman tadi kayak kekerasan Iya. verbal maupun non verbal. Karena kita juga perlu was-was ya, kita nggak Iya. tahu kalau akun yang kita lihat itu beneran 17 plus atau minus ya. Minus, Soalnya banyak banget kebohongan data ya. Betul. Iya. Ada manipulasi data. Ada manipulasi data. Nah, dari TikTok, dari Instagram, dari YouTube dan yang lain-lain itu juga bisa bukan mengundang. Jadi situs yang disalahgunakan ya tadi. Iya. Jadi contohnya kayak pornografi gitu kan. Ya. Oke. Dari situ menurut pandangan kakak-kakak. Kalau untuk ngomong-ngomong pornografi nih ya, karena udah aku tadi bahas banyak banget anak yang di bawah umur dan pikiran mereka tuh masih pendek-pendek ya, dan jarang dari mereka yang berpikir panjang untuk menelaah seperti apa mereka memainkan media sosial. Ya. Jadi mereka tuh kayak asal ya udahlah karena egonya masih tinggi. Betul. Gitu ya, terus pengen pansosnya, aku lagi pengen terkenal banget di sosial media gitu, gimana caranya ya? Event kayak artis itu. Iya gitu. benar. Kadang mereka suka mencontohkan yang lain Iya. gitu, tanpa mereka memikirkan siapa dari mereka gitu Betul. kan ya. Apakah mereka sudah cukup umur untuk Umur di- gitu ya. Dan itu jarang banget, nggak jarang dari mereka yang kayak mengikuti artis-artis luar gitu. Iya. Mungkin kalau artis luar negeri itu mereka sudah budayanya kayak gitu gitu ya, Betul. pakai pakaian seksi gitu ya, terus Ya, ciuman di udah foto lah pun ya, gitu. nggak apa-apa gitu, karena itu ya udah Iya, budaya ini mereka. budaya kita. Tapi kalau misalkan bedanya di Indonesia, kita punya aturan Betul. di negara kita gitu ya, Hmm. aturan khusus gitu ya yang dibuat pemerintah, dan kita tuh kayak menyamaratakan abang-abang di sosial media Iya. gitu ya kayak. Ya udah kan itu di sosial media semua rata gitu ya. Apalagi semua. nih khusus remaja ya, yang rata-rata mereka melakukan kasus pornografi di media sosial Iya. gitu. Kayak ciuman pun itu jadi kasus loh di Indonesia Iya. kan, ya kan, sampai berurusan dengan polisian, betul, dengan hukum. Terus juga kayak ya gitulah. Jadi masih belum bisa cermat ya buat Masih menggunakan belum itu. Jadi cermat. kayak aku pengen pansos gitu, aku pengen terkenal, aku pengen jadi menghalalkan segala cara gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita emang cermat ya kita harus benar-benar paham sama media sendiri ya. Kita mau pansos ya yang baik-baik aja, kita sebarin apa yang kita punya. Mungkin kita punya landasan, maksudnya bukan landasan apa gitu ya, kayak kita punya pendidikan gitu ya, kita mau menyebar landasan sih, landasan di Bener ya? Setiap negara punya landasannya masing-masing. Iya, Dan setiap diri juga punya landasan masing-masing, Betul. entah itu bakat atau minat kita gitu ya. Kalau kita minatnya menyanyi, kita bisa salurkan itu di media sosial dan itu bakal jadi suatu kegunaan yang baik gitu kan. Tidak jadi suatu kebanggaan juga. Iya Betul. betul. Kita harus bisa cermat-cermat sih buat teman-teman semua kayak yang emang ya udahlah media sosial kan sekarang emang ranahnya tuh jahat banget, ranahnya tuh emang benar-benar meluas gitu kan. Jadi ya gimana ya, kita nggak bisa membatasi itu juga gitu. Kita juga nggak bisa ngelarang kayak kamu harus kayak gini karena penggunanya itu banyak banget dan nggak mungkin gitu ya kita harus ngasih tahu satu-satu. Mungkin juga sesuai berjalannya waktu gitu kan, teman-teman juga mungkin langsung bisa, oh iya lama-kelamaan langsung bisa kan mencermati itu, dan yang udah paham harus semakin paham dan bisa langsung apa ya namanya Nyaring. ya, lebih ke bisa nyaring, bisa memilah-milah media lagi. Nah, nggak cuma itu aja ya, pornografi juga kan bisa ngerusak kesehatan juga, Iya. kesehatan otak, Iya. mental juga kan. Benar-benar anak-anak Gen Z sekarang tuh yang kalau orang-orang tua kita tuh sakitnya kayak sakit pilek kayak apa Iya, ya, kalau sakit Zaman apa ya? sakitnya sakit ke mental. iya, Sakit mental pikiran. Pikiran. Itu tuh menurut aku mereka itu berlandaskan kekepoan mereka Iya. terhadap apa yang mereka belum tahu gitu ya, makanya Yang mereka seharusnya mereka yang seharusnya tahu, mereka belum tahu, tahu. mereka tuh sudah mencari tahu duluan karena besarnya keingintahuan mereka. Iya. Makanya mereka Saking melakukan keponya. sesuatu
udah ya mungkin ada teman-teman yang di bawah umur yang suka nonton film dewasa lah ya. Astagfirullah. Astagfirullah. Jangan diulangi lagi ya teman-teman, karena itu bakal merusak kesehatan mental dan Iya. pikiran kalian. Karena itu masih Itu- cuman nafsu ya, masih nafsu. Iya, Iya. itu dan itu efeknya benar-benar buruk banget buat kalian. Berjangka panjang. Berjangka Iya. panjang karena aku pernah baca di suatu artikel bahwa ketika orang suka nonton gitu ya Film gituan lah. film yang negatif, Gitu. Film biru. mereka itu bakal apa ya, keganggu saraf otak. Iya. Jadi bikin Mematikan saraf. iya, mematikan saraf otak, bikin mereka tuh Gampang susah lupa. berpikir, Gampang susah lupa. berpikir dan gampang lupa. Nah, itu kan efeknya buat jangka yang panjang ya, Betul. apalagi pendidikan kalian tuh masih panjang banget gitu. Nah, di zaman sekarang nih ya, benar-benar kayak media itu jahat banget nih ya. Bahkan privasi seseorang itu udah nggak ada artinya. Ya, gitu. udah gak ada artinya Nah, di sosial media. bener-bener kayak dikit-dikit upload gitu kan. Nah, terus juga ada yang kayak sisi kemanusiaannya juga gak ada di zaman sekarang. Kayak yang biasanya itu orang misalkan kecelakaan ya, Samir kecelakaan. Harusnya ditolongin dulu, Iya. malah di videoin dulu. Iya, nah itu gimana Menurut tanggapan kalian berdua? Ya marak sih ya kejadian kayak Iya. gitu, karena di kehidupan sehari-hari juga banyak yang kayak gitu. Misalkan temen dijailin sama temen lainnya, Iya. kita videoin Bullying. hahaha hihi gitu, itu juga sama bullying, Iya. termasuk Termasuk kekerasan kekerasan ya juga. kan. Terus juga ada banjir gitu ya, di videoin dulu, bukannya nyelamatin diri sendiri. Iya. Itu aku suka greget kalau ada video yang kayak gitu ya. Ada video yang viral ketika banjir, ada ibu-ibu yang pegang tongsis. Kalian ingat gak sih? Bukan banjir itu ombak. Ya, Itu kan bahaya ya, Hmm. bahaya loh. Apalagi itu ombaknya gede banget. tinggi Oh, banget, iya, iya, gitu tahu, kan. tahu. Terus pakai tongsis, itu bukan yang nyelamatin diri Diri sendiri, sendiri, tapi malah HP gitu. Terus minta tolong temennya buat megangin tongsis Iya. itu. Astaga, aneh banget. Benar-benar di zaman sekarang itu sisi kemanusiaan, sisi sosial itu benar-benar nipis. Iya. Bahkan ada nenek-nenek, dia pengemis, ada satu video ya, dia pengemis nenek-nenek tuh, terus cuma minta-minta, padahal cuma minta-minta, tapi si orang yang mau ngasihnya itu malah mencaci maki si nenek-nenek ini. Terus dia tuh orang yang apa ya, menjadi saksinya, Iya. bukannya nolongin atau Orang ngebelain gitu ya, malah ngevideoin, viral nih kayak Iya. gitu. Ya Dia- hanya sebatas ya udah biar viral biar gitu ya. viral gitu. Nah, Jadi aksi sosialnya itu minus sama sekali. bahkan sekarang Masa aksi sosial itu kemanusiaan. dijadiin konten itu ya. Iya, dijadiin kayak konten. bahan buat nyari uang gitu. Terus ada, benar, ada satu lagi nih. Ini kontennya masih hangat akhir-akhir ini. Oke. Jadi Apa tuh? ada mbak-mbak yang naik Grab. Mhm. Grabnya nih wanita juga. Tuh. Ya. Betul, satu ikat gua. Ya. Dia lagi jalan mungkin ya, terus kayak ngevideoin sekeliling. Oh, aku tahu. Ya Terus ada ojol di ojol berhenti di pinggir Ya. jalan ya. Hmm. Terus dia tuh teriak kan, si pengemudinya, bukan pengemudi, apa sih Penumpang. ya, Ya. penumpang yang diberhentiinnya tuh teriak. Terus kayak kata mbak-mbaknya tuh, mbak, berhenti mbak, itu ada apa teriak? Enggak mbak, tolong gitu ya. Terus aku gregetnya tuh sama mbak-mbak yang ngevideoinnya, kenapa enggak langsung aksi aja gitu, turun dan nolongin si mbak yang teriak tadi. Padahal Oh yang itu kan yang Iya. apa katanya itu ya itu dapat pelecehan seksual. Iya, pelecehan seksual. Iya. Padahal kan kalau aku jadi mbaknya ya, aku bakal langsung turun aja dari ojolnya, terus nyelamatin dulu cewek yang tadi ya kena mungkin pelecehan lebih seksual. gua nyari tahu dulu nggak sih itu benar pelecehan atau hanya kan banyak juga di sekarang dia kan banyak punya pacar gitu ya, Iya. berantem di jalan kan kadang suka sampai teriak-teriak apa ya, Iya. mungkin oke lah ngebantu gitu, tapi ya langsung gitu sekalian kita cari tahu bener enggak gitu kan. Iya. Siapa tahu emang butuh bantuan gitu kan. Tapi kalau misalkan ngomongin kebenaran
Kalau dia Iya, kalau dia benar-benar dilecehin sama kang ojolnya itu. ya. Bukan pacarnya ternyata. Itu di Twitter. tapi ada yang klarifikasi yang 2 orang itu yang videoin. Sampai sekarang aku sih masih belum lihat klarifikasi apapun karena FYP-nya udah tenggelam sama kasusnya Eril. Oh. Ya ampun, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita juga turut Berduka cita. Berduka cita. Iya. Semoga cepat ditemukan lah ya. Amin.